Udah dimulai. Udah selesai. Terima kasih teman-teman. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang tidak hadir sama. Sebelum pembelajaran kita dimulai, siapa yang ingat masih pembelajaran kita dimulai? Belum pulang. Nah, pada kesempatan hari ini kita memasuki pokok bahasan yang baru, yaitu tentang pemanasan global. Tapi sebelum kalian masuk ke pembelajaran pemanasan global, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu. Yang pertama, apa yang kalian inginkan dari gambar? Ada gambar tanah, kemudian ada apa itu? Letakkan, kemudian ada berarti ini adalah sungai atau danau ya. Kemudian yang kedua, ini gambar pertama itu adalah gambar danau yang kedua gambar orang yang sedang berenang. Tahukah kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Dari gambar A itu yang pertama ya, gambar danau. Kenapa dia bisa paling? Kenapa? Biasanya suhu naik atau apa? Ada musim? Biasanya di tempat kita biasa ya terjadi kalau kemarau yang panjang, tanah menjadi gersang, kemudian ada retakan-retakan kelihatan di tanah ya. Nah kemudian pada saat musim penghujan juga kita pasti akan dan kelihatan sekali itu sudah terlihat sekali ya. Nah jadi tahukah kalian penyebabnya ini? Kemarau dan kemarau dengan musim hujan atau musim dingin. Nah hal ini disebabkan oleh perubahan suhu atau ini disebabkan oleh adanya perubahan cuaca atau perubahan iklim yang termasuk ekstrim ya. Biasanya kalau kemarau seperti ini berarti biasanya terjadinya panjang. Kemudian kalau dingin sekali, nah ini nanti yang akan kita pelajari lebih lengkapnya mengapa hal ini bisa terjadi. Ya. Ini kalau kemarau sampai kering sekali, kalau dingin sekali. Nanti kita akan pelajari dan berlangsung ya. Nah, kedua pembelajaran hari ini yaitu tentang melalui pendekatan saintifik dengan metode tanya jawab, kemudian kita nanti akan diskusi kelompok. Kalian dapat menganalisis proses terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca dan dampaknya dari peristiwa tersebut. Nanti dampaknya, kemudian kalian dapat memberikan solusinya juga apa yang harus kita lakukan. Ya, setelah pembelajaran nanti saya akan melakukan beberapa penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap, ini nanti akan saya nilai dengan hasil kalian selama proses pembelajaran ya, yaitu dari mengerjakan tugas-tugasnya, dengan diskusi, akan saya nilai sikapnya. Kemudian yang kedua itu pengetahuan, itu nanti kelihatan nanti ketika menjawab di akhir pembelajaran. Dan terakhir keterampilan, nanti ini juga akan berupa bantu kalian nanti harus merangkum hasil dari pembelajaran kita hari ini.
setelah itu kalian lihat isi petunjuknya ada di belakangnya kan di halaman yang kedua, ada video, ada suara dan ada gambar. Nanti kita pilih yang mana yang kira-kira kalian nyaman untuk membantu kalian menjawab pertanyaan yang ada di AKPD ini. Nah, ada beberapa ya, ada beberapa pertanyaan nanti yang harus kalian jawab. Ini jawaban ini semua ada di video dan suara ada, gambar juga ada ya. Jadi kalau kalian tidak menyimak videonya dengan benar, kalian tidak bisa menjawab ini. Nanti baru nanti terakhir ada 5 pertanyaan ya. Jadi nanti terakhir kalian menyimpulkan membuat kesimpulan dari apa yang kalian dengar. Baiklah, kalau itu ibu akan kita mana duluan gambar video video. Di video kali ini akan dibahas tentang global warming atau pemanasan global. Dalam topik global warming ini akan kita bahas tentang pengertian global warming, kemudian penyebabnya, dan selanjutnya kita akan bahas juga tentang dampak dan bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasinya. Pertama kita akan melihat mengenai pengertian dari global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sebesar 0,74 dengan nilai toleransi 0,18 derajat Celcius atau kalau dalam Fahrenheit 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit itu dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita ini sudah semakin memanas. Pemanasan global ini terjadi karena gaya hidup manusia, pola konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju merupakan penyumbang terbesar pemanasan global ini. Selanjutnya, penyebab dari pemanasan global. Menjawab pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas dan mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyebab global warming atau pemanasan global yang ada di bumi ini, yang pertama adalah efek rumah kaca. Yang kedua, polusi karbon dioksida. Penyebab yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia. Penyebab yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan. Kita masuk dengan penyebab pemanasan global yang pertama yaitu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar itu menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 ini seolah-olah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida juga terdapat sulfur dioksida dan metana. Mereka sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Global warming dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh atmosfer bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca sendiri adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh udara dingin atau membeku. Kebayang dong kalau bumi ini dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit,
Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Penyebab yang kedua yaitu polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jadi penggunaan kendaraan bermotor alangkah baiknya dilakukan seperlunya saja. Kita bisa memanfaatkan kendaraan umum atau dengan berjalan kaki jika jaraknya lebih dekat. Penyebab yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah penggunaan gas freon pada berbagai alat seperti kulkas, AC, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan bahan kimia pada pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia ini tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk kimia ini digunakan secara berlebihan. Penyebab yang keempat yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali juga menjadi penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbangkan oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Selanjutnya kita beralih ke dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, dan lain-lain. Berikut beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat dari pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga. Siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak menentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau, sehingga mempengaruhi terjadinya pertanian dan peternakan yang gagal panen, musim tanam dan musim panen yang tidak jelas, dan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan yang menjadi menurun. Dampak yang kedua yaitu hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda logam, merusak tanaman, dan mengakibatkan kesulitan bernapas pada manusia dan hewan. Dampak selanjutnya dari global warming yaitu es kutub utara dan selatan yang mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas bumi akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Dampak selanjutnya yaitu permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm.
Selanjutnya, ekologis terganggu. Pemanasan global juga berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dan yang terakhir yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia tanpa filter atau filternya yang mengalami penipisan. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi dari pemanasan global. Nah, pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia, tidak peduli tua, muda, anak kecil, dan seterusnya. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global tersebut, kita bisa melihat beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Yang keempat, mengendalikan limbah. Dan yang selanjutnya adalah mengurangi penggunaan gas freon pada alat-alat rumah tangga. Bisa disimak dengan baik ya. Itu video tentang pemanasan global dari penyebabnya sampai dampaknya dan cara solusinya. Nah, dari situ kalian bisa terbantu untuk menjawab yang ada di LPPT. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk videonya, sudah akan diputar lagi, sudah jawab ya. Nah, yang kedua ada lagu ya. Ini sama isinya ya, tapi dalam bentuk
lihat penjelasannya. Kalau kalian simak satu persatu itu akan menjawab yang ada di LKPD kalian. Kalau mau mendengarkannya lebih seksama lagi, boleh didengarkan ulang sendiri ya di dalam protokol. Silakan buka link yang sudah ada di LKPD ya. Nah, kemudian yang gambar, mungkin kalau gambar dari materi yang sudah dibagikan juga ada ya. Pertanyaan nomor 2 itu dipilih satu aja ya. Bukan sesuai pertanyaan. Iya. Nah, itu tadi juga nomor 2 sama nomor 3 itu pilih ya.
Jangan alat menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda, mengurangi penggunaan AC dan menghemat pemakaian listrik. Ada nggak yang ingin menambahkan atau menyanggah atau mana? Ada? Kalau nggak ada, Dan kesimpulan yang dapat disampaikan, terima kasih. dan silakan kelompok yang lain lagi. Gilirannya siapa? Kelompok siapa? Perkenalkan, nama saya Mutiara Gracia Bakti. Sudah kenal? Iya.
ikan, penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan bahan freon, dan lain-lain dapat meningkatkan efek rumah kaca yang kemudian menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global inilah yang akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup di bumi, seperti perubahan iklim dan cuaca, ekologi terganggu, dan lain-lain. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fadila. Saya Jessica Halini. Saya Natasha Nurajia. Saya Adela Lovia Agustin. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan hasil belajar kami pada hari ini. Kesimpulannya, penyebab terjadi pemanasan global salah satunya disebabkan karena meningkatnya gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca diantaranya pertanian dan peternakan, asap kendaraan bermotor, dan penggunaan pendingin ruangan. Global warming disebabkan oleh efek rumah kaca, menipisnya lapisan ozon, dan dampak dari pemanasan global tersebut, diantaranya perubahan iklim dan cuaca, hujan asap, mencairnya es kutub utara dan selatan, naiknya permukaan laut, dan ekologi terganggu. Sekian kesimpulan hasil belajar kami. Terima kasih. Kelompok selanjutnya Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Masili Gracia Fiandri, Saya Rencana Tasya. Naisa Sumiawan, Demikianlah kesimpulan dari hasil tugas yang sudah diberikan, yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global merupakan masalah yang harus diwaspadai oleh kita semua karena dapat memberikan dampak buruk yang akan berpengaruh bagi bumi kita. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global, dan cara agar bisa menguranginya memerlukan peran aktif kita semua. Ada beberapa cara sederhana untuk mengantisipasi global warming atau pemanasan global, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan listrik, bahan plastik. Yang kelima, mengendalikan limbah. Dan yang keenam, mengurangi penggunaan gas freon. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Jika presentasi kami tak sempurna, mohon dimaafkan karena yang sempurna itu kalian. Terima kasih. kelompok selanjutnya Perkenalkan, saya Muhammad Adesya. Saya saudara. Saya Jessica. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Global warming ditandai dengan naiknya suhu air, laut, dan daratan. Pemanasan global ini terjadi akibat gaya hidup manusia, contohnya efek rumah kaca, polusi karbon dioksida, penggunaan bahan bakar kimia, dan penebangan dan pembakaran hutan. Demikian dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Josek Daniel. Saya Setia Primonoha. Saya Michael Christian. Saya Cornelis Brian. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kesimpulan
gas rumah kaca yang menghalangi pantulan cahaya UV yang akan dipantulkan oleh atmosfer kembali ke bumi. Kita perlu menjaga pemanasan. Kita perlu menjaga masih memburuk. Kita bisa mengurangi pemanasan global dengan mengurangi penggunaan benda yang menghasilkan gas karbon dioksida pada udara dengan mengurangi alat-alat yang menghasilkan TNC agar efek rumah kaca tidak menjadi terlalu parah. Sekian presentasi kami. Oke, terima kasih ya. Jawaban kalian semua bagus-bagus ya, dan tidak ada yang salah, semua benar ya. Nah sekarang dari kalian LKPD yang kalian kerjakan, yang pertama apa? Dapat disimpulkan bahwa yang pertama apa? Penyebab terjadinya pemanasan global salah satunya disebabkan oleh gas karbon dioksida. Yang kedua, apa lagi? Aktivitas manusia. Kemudian aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca, pertanian dan peternakan. Apalagi? Apa? Ayo. Asap kendaraan bermotor. Kemudian apa yang ketiga yang termasuk gas penyebab terjadinya pemanasan global? Karbon dioksida dengan TNC. Yang menyebabkan efek rumah kaca apa? Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dengan gas-gas lain. Ya. Kemudian menipisnya lapisan ozon disebabkan oleh penggunaan bahan perusak ozon atau CPO. Meningkatnya pemakaian gas freon yang dilakukan oleh manusia. Vakum itu juga salah satu ya, penggunaan vakum. Kulkas ya, AC yang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian apa? Dampak dari pemanasan global. Nah ini yang sering kita rasakan. Perubahan iklim. Seperti yang gambar pertama yang tadi, meningkatnya kalau dia panas sekali, kalau dia dingin sekali. Itu salah satu dari efek pemanasan global. Yang kedua apa? Asap. Apalagi? Cairnya es butuh sehingga meningkatnya air laut. Kalau kalian sadari di Indonesia kita ini ya, ada beberapa pulau-pulau kecil itu yang sudah hilang. Hilangnya itu bukan karena apa? Karena meningkatnya air laut. Ada ya di Indonesia sebagian yang pulau-pulau kecil di Indonesia itu udah gak ada hilang. Bukan hilang sebenarnya karena meningkatnya air laut sehingga itu jadi laut. Jangan-jangan kita nanti untuk berapa tahun yang akan datang pun bisa tenggelam ya. Nah, itu mungkin karena apa? Pemanasan global ini makin kesini itu makin apa ya? Makin besar ya. Apalagi selain itu ada lagi? Menipisnya lapisan ozon. Kalau menipisnya lapisan ozon, yang kita biasanya berdiri di terik matahari aja rasanya kayak kebakar kulitnya. Jadi salah satunya juga itu menyebabkan kanker kulit. Nah itu salah satunya. Makanya biasanya orang yang terkena kanker kulit itu biasanya yang sering terkena paparan matahari. Cahaya matahari ya. Meskipun tidak lapisan ozon tidak menipis atau apa, kita terlalu sering bekerja atau berada di aktivitas yang intensitas mataharinya itu langsung, itu biasanya kanker kulit itu besar ya untuk terkena kanker kulit. Jarang memang ya, karena kita nggak semua orang yang kerjanya di panas semua, enggak kan?
kadang-kadang saja kita juga, karena cahaya matahari itu biarpun sedikit banyak juga berguna untuk tubuh ya. Nah, gitu. Nah, jadi itu kesimpulan yang kalian lakukan selama melaksanakan kegiatan LKPD. Nah, sekarang silakan kalian membuat rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Masing-masing yang telah membuat rangkuman masing-masing ya. Nah, ini jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu dimulai dengan pemanasan global. Yang kedua, efek rumah kaca. Udah ya. Yang ketiga apa? Dampak dari pemanasan global. Nah, ada beberapa dampak. Kemudian setelah dampaknya ada penyelesaian masalahnya. Yang pertama, reboisasi. Tahu reboisasi? Menanam kembali ya. Yang kedua, tidak melakukan pengundulan hutan. Menggunakan energi listrik seperlunya, mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, dan bahan bakar organik lain. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC, kayak gas freon. Ya, yang pengganti AC. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian menjawab latihan soal yang ada di halaman 400. Ya, bab 11 ini kompetensi bab 11 kelompok 1. Yang ranking 1, halaman 601. Nomor 1 ya, nomor 2 kan? Nomor 2, nomor 3 ya. Kan? 5, 2, 3, 5, 10, 14. 10 menit selesai kan? Selesai. Bu, di buku latihan. Ya.
Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Perlu diingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gelombang cahaya. Jadi sampai ketemu di hari Rabu. Tolong dibaca-baca dulu tentang gelombang cahaya, itu yang akan kita pelajari pada next pertemuan berikutnya ya. Pembelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Kemudian selamat siang. Siang.